Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati penyiar Radio Mardika FM Mbak Kirana, serta para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun berada. Mohon izin saya Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar Selasa tanggal 17 November tahun 2020. Laporan disusun hingga pukul 10.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan data kasus suspek atau kasus diduga. Kasus suspek hari ini adalah 2 orang atau bertambah 1 orang. Kasus suspek yang pindah kasus tidak ada atau kosong atau nihil. Kasus suspek yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Yang isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 2 orang. Kasus suspek meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus suspek diskarded adalah 271 orang atau tetap. Kasus suspek hasil PCR negatif yang sembuh kumulatifnya adalah 259 orang atau tetap. Kasus suspek diskarded meninggal dunia hasil PCR negatif adalah 12 orang atau tetap. Yang kedua, laporan data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Yang ketiga, laporan data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 48 orang atau bertambah 16 orang. Kontak erat yang pindah kasus adalah kosong atau nihil. Kontak diskarded selesai isolasi mandiri 14 hari, kumulatifnya adalah 1.513 orang atau tetap. Yang keempat, laporan data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi adalah 202 orang atau tetap. Hari ini tidak ada penambahan. Kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 182 orang atau tetap. Kasus konfirmasi isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 4 orang. Yang isolasi mandiri adalah 1 orang. Isolasi di rumah isolasi adalah 4 orang. Isolasi di lab adalah kosong atau nihil. Dan isolasi lainnya kosong atau nihil. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 11 orang atau tetap. Selanjutnya, disampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Yang pertama, untuk kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Ada pindahan kasus suspek, yaitu seorang perempuan berusia 57 tahun dari Kelurahan Bendogeret, tanggal 13 November yang lalu hasil PCR-nya positif. Saat ini yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Kemudian ada pindahan dari kasus kontak erat, yaitu tanggal 14 November yang lalu, yang di mana hasilnya PCR-nya positif sebanyak 5 orang. Rinciannya adalah seorang laki-laki 16 tahun, kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Rembang. Di sana ada seorang laki-laki berusia 60 tahun. Saat ini melaksanakan isolasi di rumah isolasi Kota Blitar. Yang kedua, seorang perempuan berusia 24 tahun. Ini adalah kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Karangtengah. Di sana ada seorang perempuan berusia 39 tahun. Melaksanakan isolasi di rumah isolasi Kota Blitar. Yang ketiga, seorang perempuan berusia 47 tahun. Ini adalah kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Sentul.
Iya. Di sana ada seorang laki-laki 52 tahun dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah karena baik-baik saja. Iya. Yang keempat, seorang laki-laki 64 tahun adalah kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Pakunden. Di sana ada seorang perempuan 52 tahun yang telah meninggal dunia dan sekarang melaksanakan isolasi di rumah isolasi Kota Blitar. Dan yang kelima, seorang perempuan berusia 19 tahun. Ini adalah kontak erat dari kasus konfirmasi di Kelurahan Pakunden Gula. Di sana ada seorang perempuan 52 tahun yang telah meninggal dunia dan yang bersangkutan melaksanakan isolasi di rumah isolasi Kota Blitar. Ini keluarga dari yang nomor 4 tadi. Selanjutnya ada kasus suspek. Ada informasi baru kasus suspek, yaitu seorang laki-laki berusia 49 tahun dari Kelurahan Kepanjen Lor. Sejak tanggal 16 November kemarin, yang bersangkutan mengeluh ada penurunan atau berkurangnya indera penciuman. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri dan menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya. Selanjutnya ada informasi dari kasus kontak erat. Kasus kontak erat hasil tracing dan testing tanggal 17 November hari ini didapatkan sebanyak 16 orang kontak erat dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Dengan rincian sebanyak 1 orang dari Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul yang melaksanakan rapid test sebagai syarat perjalanan dan hasilnya reaktif. Selanjutnya sebanyak 9 orang dari Kelurahan Kelampok. Ini adalah kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Kelampok. Dan selanjutnya sebanyak 1 orang dari Kelurahan Sanan Wetan. Di sana ada kasus konfirmasi, mohon maaf saya ulangi, dia adalah kontak erat dari kasus konfirmasi di Kabupaten Blitar. Sementara demikian Mbak Kirana yang dapat saya sampaikan. Ada tambahan satu lagi. Sebanyak 5 orang dari Kelurahan Pelosok Kerep kontak erat. Di sana dia kontak erat dengan kasus konfirmasi salah satu instansi vertikal di Kota Blitar. Ya, sementara demikian Mbak Kirana yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Muklis untuk informasi perkembangan COVID-19 hari ini. Dan dokter mohon maaf ini kalau dilihat dari peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur, posisi kita kembali naik di status orange nggih dokter? Benar. Ya, kemarin kita berubah menjadi oranye. Iya, dokter, dengan perubahan status saat ini, dok, apa yang perlu ditingkatkan dan diperhatikan kembali oleh masyarakat, termasuk saudara-saudara kita yang menjalani isolasi di rumah isolasi atau juga di rumah sakit rujukan seperti apa, dokter? Untuk yang di rumah isolasi, bagi yang keluarga maupun yang bersangkutan yang menjalani isolasi di rumah isolasi, ini adalah terkategori baik-baik saja atau tanpa gejala, termasuk yang isolasi mandiri di rumah, karena memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah dengan syarat patuh dan disiplin tinggi dan secara utuh melaksanakan protokol kesehatan dan betul-betul terisolasi atau mengisolasi diri atau membatasi diri terhadap siapapun. Ya, nah itu diharapkan untuk betul-betul menjaga kesehatannya, jadi tidak usah panik, tidak usah cemas, tetap semangat dan percaya diri, yakin sepenuhnya dengan usaha atau ikhtiar yang seoptimal mungkin sesuai dengan nasihat dari dokter atau petugas kesehatan, yaitu jaga kondisi, jaga imunitas, jaga gizinya, jaga istirahatnya cukup, jaga olahraga ringan dan teratur, juga jaga kebersihannya, termasuk tidak atau jangan sampai mengalami stres. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mendera pikiran, hati, perasaan, itu segera dihilangkan atau dikurangi, sehingga
selama isolasi itu dalam kurun waktu 10 minimal 10 hari, badannya tetap fit, tetap sehat kuat, virus corona akan hilang dengan sendirinya dengan terbentuknya antibodi di dalam tubuhnya. Karena vaksin belum dilaksanakan vaksinasi. Kalau toh memang sudah sudah disahkan atau diperintahkan oleh pemerintah pusat, baru kita bisa berharap dari vaksin. Yang kedua adalah yang menjalani isolasi di rumah sakit rujukan. Yang menjalani isolasi di ruang isolasi rumah sakit rujukan itu adalah para konfirmasi positif COVID-19 yang dengan gejala. Bisa gejala itu ringan hingga sedang, batuk, pilek, demam, sesak nafas, hilang indera penciuman, atau berkurangnya indera penciuman. Nah, itu semua juga sama. Harap untuk tetap tenang, optimis, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, tidak cemas, tidak stres, yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu akan menolong hambanya kalau berusaha. Usahanya adalah turuti nasihat dokter, kemudian pertahankan imunitas dan tingkatkan daya tahan tubuh. Selain dengan gizi, juga istirahat yang cukup, hindari stres dan patuh pada nasihat dokter yang telah merawatnya. Demikian Mbak Kirana. Dokter, memang yang menarik terkait dengan vaksinasi yang saat ini memang cukup santer untuk dibahas ya dokter. Bahkan kemarin ada yang tanya ke saya, benar nggak sih vaksinasi untuk anak-anak sekolah yang mau masuk begitu? Ada simpang siur informasi dokter di kalangan masyarakat terkait dengan vaksinasi ini. Mungkin bisa ditegaskan sekali lagi dokter, untuk persiapan vaksinasi saat ini seperti apa begitu yang ada di daerah? Ya, begini, kepada seluruh warga Kota Blitar dan sekitarnya tentang vaksinasi terhadap COVID-19, kita masih menunggu hasil dari pembekalan atau bimbingan, baik itu kebijakan, peraturan, pedoman, prosedur, dan juga pelatihannya. Ini petugas-petugas untuk melaksanakan imunisasi terkait dengan COVID-19 masih diajukan dan berproses hingga nanti pelatihannya. Jadi masih perlu waktu. Itu yang pertama. Jadi belum ada ketetapan seperti apa kepastiannya. Jadi tidak usah memperhatikan tentang hal vaksinasi karena segala satunya belum dapat kepastian atau kejelasan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur atau dari Kementerian Kesehatan yang diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur hingga ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau nanti Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan atau memberikan gambaran secara resmi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur hingga ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Jawa Timur, insya Allah dan pasti kami akan sosialisasikan kepada seluruh warga dan masyarakat apa dan bagaimana terkait dengan vaksin terhadap atau anti COVID-19 dan kemudian bagaimana teknik, cara, serta hal-hal yang melatar belakangi tersebut, termasuk nanti mekanisme, sistem atau pola atau prosedur yang harus dipahami dan dipatuhi serta dilaksanakan, dan semuanya pasti akan terstruktur dengan resmi, dengan baik dan jelas, sehingga nanti masyarakat perlu kita sosialisasikan dengan jelas pula. Jadi hingga kini belum ada perintah untuk mensosialisasikan, ya kami sekedar untuk vaksinasi tersebut, maka kami sentuh di sini, kami singgung sedikit untuk supaya memahami bahwa jangan terpengaruh oleh rumor atau berita-berita yang tidak atau belum bisa dipertanggungjawabkan. Sebaiknya diklarifikasikan ke Dinas Kesehatan di tempat masing-masing atau ke puskesmas di tempat masing-masing. Demikian Mbak Kirana. Baik, terima kasih dokter untuk pencerahannya. Semoga bermanfaat juga untuk Sobat Mardika yang tengah menyimak kita ya dokter. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan besok kita jumpa lagi ya dokter di jam yang sama dalam kondisi yang sehat. Semangat luar biasa. Amin. Saya tutup dokter. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.